Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Helen Rizky Amalia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas A, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Matematika Bisnis, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Selamat menonton guys. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Nah, barisan bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Pola barisan digunakan pada barisan bilangan untuk menentukan urutan suatu bilangan dari kumpulan bilangan. Rumus untuk mencarinya yaitu UN sama dengan NX dikali N per 2. Contohnya 7, 14, 21 itu merupakan barisan bilangan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Suku ke N dari barisan 5, 9, 13, 17. Pembahasan. Diketahui, suku pertama itu dilambangkan dengan A sama dengan 5. Bedanya dilambangkan dengan B, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu hasilnya 4. Ditanyakan rumus suku ke N. Untuk penyelesaiannya, UN sama dengan A plus N-1 kali B sama dengan 5 ditambah N-1 dikali 4. 5 ditambah 4N min 4 sama dengan 4N plus 1. Oke, bagian yang kedua yaitu tentang deret bilangan. Apa itu deret bilangan? Nah, deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan. Deret bilangan adalah penjumlahan suku-suku dari barisan yang bersesuaian atau sejumlah deret yang berurutan atau sequence, bias terbatas atau tidak terbatas jumlahnya yang mengikuti suatu kaidah tertentu. Deret tersebut umumnya disusun secara menaik nilainya atau ascending. Kemudian, jenis-jenis deret bilangan, ada ganjil, genap, dan prima. Nah, untuk deret bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ganjil N plus 1 sama dengan N plus 2. Nah, untuk deret bilangan genap, contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya yang merupakan bilangan genap. Genap N plus 1 sama dengan N plus 2. Nah, untuk bilangan prima yaitu deret bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Apakah P adalah prima? Prima bagi P dengan 2, 3, 5. Kemudian kita lanjut ke notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Nah, notasi sigma atau notasi penjumlahan merupakan salah satu materi matematika dasar yang sangat penting untuk dipelajari sebagai dasar untuk mempelajari matematika tingkat lanjut seperti kalkulus dan statistika. Bentuk lain yang juga mirip dengan notasi sigma atau notasi penjumlahan adalah notasi perkalian atau biasa disebut notasi produk. Nah, notasi sigma ditulis dengan lambang seperti gambar. Adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah. Kalian bisa lihat sendiri di screen, inilah merupakan yang lambang notasi sigma. Arti dari notasi sigma, sum 5i sama dengan 1. Artinya, i yang merupakan indeks bergerak dari 1 sampai 5. Ganti i dengan angka 1 sampai 5 secara berurutan dengan cara menjumlahkannya. Karena lambang sum menunjukkan perintah untuk menjumlahkan. Kemudian, rumus notasi sigma dan contoh soal. Rumus notasi sigma dapat didefinisikan sebagai berikut. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik UN sama dengan sum NI sama dengan 1 UI. Dengan I yaitu indeks penjumlahan, 1 batas bawah penjumlahan, N batas atas penjumlahan. 1,2, 3, titik-titik, N. Itu wilayah penjumlahan, sehingga bisa dibaca penjumlahan suku I untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N.
Nah, untuk contoh soal notasi sigma, 1 plus 23 plus 35 plus titik-titik plus 611, manakah bentuk yang tepat? Sehingga U1 sama dengan 12 dikali 1 min 1 sama dengan 11. Nah, untuk U5 sama dengan 52 dikali 5 min 1 plus titik-titik plus 611, manakah bentuk yang tepat? Sehingga U1 sama dengan 12 dikali 1 min 1 sama dengan 11. Nah, untuk U5 sama dengan 52 dikali 5 min 1. Kemudian, sum 6I sama dengan 1 kali I 2I min 1. Ganti semua indeks I dengan nilai 1 sampai 6. Sum 6I sama dengan 1I 2I min 1 sama dengan 12 dikali 1 min 1 ditambah 12 dikali 2 min 1 ditambah 32 dikali 3 min 1 plus 42 dikali 4 min 1 plus 5 kali 2 kali 5 min 1 plus 62 dikali 6 min 1 sama dengan 11 ditambah 23 ditambah 35 tambah 47 ditambah 59 ditambah 611. Jadi ganti semuanya I itu dengan indeks nilai I 1 sampai 6. Kemudian kita lanjut ke macam-macam barisan bilangan yang terdiri dari barisan aritmetika dan deret aritmetika. Nah, yang pertama barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Yaitu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang mempunyai beda atau selisih yang sama atau tetap. Pada tiap barisan bilangan, tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan itu disebut suku dan dinyatakan dengan UN atau unsur ke N. Nah, untuk rumusnya, suku-suku dinyatakan dengan rumus U1, U2, U3, dan seterusnya. A plus B, A plus 2B, A plus 3B, dan seterusnya. Selisih beda dinyatakan dengan B. B sama dengan U2 min U1, U3 min U2. Nah, suku ke N barisan aritmetika atau UN dinyatakan dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. UN suku ke N dengan N sama dengan 1, 2, 3. Sedangkan A yaitu suku pertama atau disebut dengan U1 dan B adalah selisih atau beda. Kemudian, agar dapat lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal. Nah, terdapat sebuah barisan aritmetika sebanyak 7 suku. Jika suku pertama nilainya bedanya adalah 2, berapa suku tengahnya? A sama dengan 2, B sama dengan 2, N sama dengan 7. Berarti UN sama dengan A plus N min 1 dikali B 2, UN sama dengan A plus N min 1 dikali B 2 sama dengan 2 plus 7 min 1 kali 22 sama dengan 8. Untuk soal nomor 2, kalian bisa lihat di screen. Kemudian, suku tengah barisan aritmetika. Bagaimana cara mencari suku tengah? Untuk mencari suku tengah, kita dapat mencari suku tengah yang memiliki N suku ganjil atau banyaknya suku ganjil, di mana suku pertama dan suku terakhir itu diketahui. UT sama dengan A plus UN kali 2, di mana UT adalah suku tengah, A adalah suku pertama, dan UN adalah suku ke N. Namun, jika untuk mencari suku tengah yang kondisinya hanya diketahui suku pertama, maka UT sama dengan A plus N min 1 dikali B 2, di mana UT adalah suku tengah, A suku pertama, N banyaknya suku, dan B nilai beda. Untuk contoh soal, diketahui barisan aritmetika yaitu 2, 8, 14, 20, 26, dan seterusnya. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmetika. Diketahui A suku awal sama dengan 2, UN suku ke N akhir sama dengan 38. Maka suku tengah barisan aritmetika tersebut adalah UT sama dengan A plus UN per 2 sama dengan 2 plus 38 per 2 sama dengan 40 per 2 sama dengan hasilnya 20. Kemudian deret aritmetika adalah jumlah suku-suku yang ditentukan oleh barisan aritmetika. Sn sama dengan N per 2
kali A plus UN atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Kemudian contoh soal. Deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Seperti ini ya penjelasannya. Nah, seperti yang ada di gambar, jadi tinggal ditambahin. Kita lanjut ke rumus jumlah N suku pertama deret bilangan 2, 4, 6 plus titik-titik plus adalah pembahasannya diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. N per 2 sama dengan 2 dikali 2 plus N min 1 dikali 2 sama dengan N per 2 kali 4 ditambah 2N 2. N per 2 kali 2 plus 2N. N per 2 dikali 2, 1 plus N. N dikali 1 plus N sama dengan N ditambah N kuadrat. 2. N per 2 kali 2 plus 2N. N per 2 dikali 2, 1 plus N. N dikali 1 plus N sama dengan N ditambah N kuadrat. Nah guys, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.